Hi again everyone, welcome back again di quick update for Bitcoin. So today kita ngelihat pergerakan Bitcoin cenderung rejection, awalnya recovery, kemudian masuk ke menjelang penutupan sesi New York, kita ngelihat tekanan sellers masuk. Dan menariknya adalah hari ini ada kabar yang lumayan seru ya. Jadi katanya Twitter logonya diganti jadi Dogecoin. So it is funny, dan apa yang terjadi pada Dogecoin setelah logonya diganti? Kita ngelihat Doge hari ini pump ya, pumpnya lumayan lebay dan signifikan. Okay, and then you see the price starting to going down again. I think ini adalah skema pump and dump ya by Elon Musk perhaps. Jadi teman-teman be careful on your trade. Anyway, kita ngelihat progres pergerakan Bitcoin dulu untuk malam hari ini atau untuk video kali ini. Yang terjadi adalah Bitcoin tampaknya akan close di bawah EMA 8 untuk kedua kalinya semenjak terakhir kondisi di tanggal 27 Maret. Dan seperti yang kalian lihat di sini, progres pergerakan kita cenderung membentuk yang namanya ascending channel. Jadi jatuhnya memang di sini menunjukkan indikasi bahwa buyers itu start slowing down. Dan di sisi lain, tadi pagi ya waktu kita ngelihat opening hari ini tuh sebenarnya bagus banget karena masih seperti yang saya katakan masih ada potensi double bottom terbentuk. But then price going up, boom, signifikan. After that dia pullback ya, sempat korektif pullbacknya, dan pada akhirnya tadi kalau kita lihat di sini mungkin saat di sini orang-orang berpikir bahwa okay, this is the time for Bitcoin to push again to $30,000, but then yang terjadi adalah rejection dan sell hard ya to the bottom of the earth ya. Karena kalau kita lihat harga saat ini drop lumayan signifikan. Nah, sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, ini kita masih punya last defense ya buat sisi buyers ya. Dan kalau misalkan dari progresnya si buyers ternyata bertahan hanya sampai istilahnya di level ini, kemudian dia break lagi ke bawah dan ternyata buyersnya nggak punya power lagi untuk maintain di atas area tersebut, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa probably saat ini adalah progress ABC for Bitcoin. Ya, jadi kalau kita lihat overall ini adalah wave 1, and then ABC probably ini adalah wave 2. Baru kemudian 3, 4 dan 5. Ya, sebenarnya masih ada potensi untuk terjadi hal seperti itu, tapi semuanya kembali lagi tergantung bagaimana reaksi Bitcoin, terutama kalau kita ngomongin dari sisi demand zone di time frame 4 jam. Karena seperti yang kita tahu, di sini ada tahanan, begitupun di bagian atas ya. Udah berhari-hari kita mencoba untuk break dari level tersebut tapi masih gagal. Dan harga sebetulnya kalau kita zoom out jatuhnya kayak cuman sideways saja ya di range atas ini, dan berarti sebenarnya secara nggak langsung kita perlu waspada terhadap potensi adanya distribusi ya yang dijalankan oleh bigger players ya. In the end sellers masuk tapi perlahan ya mencoba untuk menekan harga, tidak terlalu istilahnya bukan menekan harga ya, kita bisa bilang mencoba untuk jual barang tanpa harus menekan harga terlalu signifikan. Alhasil yang terjadi pada market adalah cenderung sideways. Alright, so itu adalah satu yang kita perlu take note untuk saat ini, dan saya personally ngelihat ya dari area demand kemudian area supply. Satu hal sih yang saya mungkin pertimbangkan bahwa there's a possibility untuk bull still holding the price as long, kalau kalian lihat di sini, as long kita bertahan ya membentuk semacam either itu descending channel atau mungkin kita bisa katakan juga dia bertahan dari area Fibonacci 1,8%, terutama pada saat dia berhasil create yang namanya di sini ya ada impulsive rebound yang terjadi, dan otomatis area ini ya yang kita bisa asumsikan bahwa ada potensi lah tahanan di level tersebut, dan Fibonacci 1,8%-nya ada di 27.500. Nah, teman-teman kalau lihat ya, ini kalau menurut pandangan saya dengan tekanan sellers yang begitu signifikan, closing seperti ini di time frame 1 jam, maybe it could be a clue ya, bisa menjadi sebuah petunjuk bahwa somehow buyers mencoba untuk mempertahankan di atas level tersebut. Jadi pada intinya kita ngelihat dulu nih bagaimana progres Bitcoin sejauh ini. Ya, kalau kita lihat di sini dia membentuk descending channel, maka yang berikutnya harus terjadi adalah Bitcoin harus rebound lagi. Dan overall kalau misalkan ini ternyata adalah descending channel, maka kita bisa asumsikan ada possibility bahwa all proses yang terjadi saat ini mungkin aja adalah 5 wave correction ya, secara keseluruhan membentuk semacam pattern seperti bull flag atau misalkan descending channel atau misalkan bullish rectangle pattern ya.
macam-macam teman-teman bisa mention ya apapun yang kelihatan di sana. Tapi yang penting menurut saya adalah selama Bitcoin belum break dari $27.000, close di bawahnya, terutama time frame daily, maka sebenarnya masih aman-aman aja. Karena kalau kalian lihat sekarang itu $27.000, tadinya kan cuma sekedar batas bawah aja nih. Nah sekarang udah nambah nih temennya, yaitu berupa exponential moving average 21 yang juga merupakan berpotensi ya menjadi dynamic support pada Bitcoin di time frame daily dengan EMA 21 saat ini itu menduduki di kisaran harga $26.979. Dan seiring berjalannya waktu dia akan semakin naik. Jadi pertanyaannya adalah apakah setelah testing di level tersebut Bitcoin langsung nanjak untuk ngejar ke 30.000? Ya sampai sekarang itu masih jadi pertanyaan kita semua. Meanwhile di time frame hourly-nya tadinya sempat ngebentuk double bottom, I think itu sudah terinvalidasi ya. Nah pada akhirnya sellers masih dominan, dan selama sellers masih dominan kita belum bisa mengambil kesimpulan bahwa harga udah siap untuk rally nanjak ke atas ya. Dan saya pun personally mungkin akan lebih fokus terhadap bagaimana di sini kita melihat Bitcoin itu mampu mempertahankan area demand-nya dulu ya. Kalau misalkan dia batal break dari level tersebut, berarti kita bisa pertimbangkan bahwa there's no more buyers left dan maybe mereka butuh koreksi lebih jauh untuk ngedapetin diskon yang lebih murah. Alright, so sementara itu dia teman-teman ya untuk update-nya. Kalian bisa lihat di sini, yes, kita membentuk semacam descending channel. So I think we can add descending channel to our chart ya, dan kita ngelihat bagaimana progress Bitcoin. Apakah di sini dia akan turun langsung dalam atau mungkin dia akan hold ya dan rebound terjadi kembali. Tapi kalau misalkan ternyata ini adalah channel, well, yang saya expect adalah harga break dulu, baru kemudian saya cari peluang untuk long kembali, terutama pada Bitcoin ya. Dan to be honest teman-teman, hari ini baru aja kita live sama teman-teman di Advance Group ya, dan ternyata shifting market itu terjadi dalam kondisi yang sangat cepat dan sangat maybe unexpected ya, terutama gara-gara tadi Dogecoin ya. Mungkin karena Dogecoin harga nanjak dan akhirnya banyak orang yang taking profit, dan ternyata setelah taking profit kita ngelihat impactnya berpengaruh terhadap yang lain juga. Well maybe ya kita tapi nggak wise lah ya kita cari something to blame, yang dimana saat ini kita bisa katakan bahwa ya, memang marketnya masih sideways saja. Okay? So I think that's it everybody. Thank you very much for watching, and I hope I can see you guys again in the next update untuk altcoins. By the way, buat altcoins berikutnya, please type di kolom komen. Kita bakal ngebahas apa. Apakah kita akan bongkar price actionnya Dogecoin, Shiba, dan coin memes lainnya, atau kita cari coin yang berhubungan dengan event. So make sure sekali lagi teman-teman type koin andalan kalian di kolom komen. So I guess that's it from me. Thank you very much for watching, and I'll see you guys again in the next update. Please guys, sorry before saya tutup, pay attention with the key level, karena itu adalah level-level yang cukup penting untuk kita pantau. Alright, I think that's it everybody. God bless everyone, and I'll see you guys again in the next update. Cheers guys, bye bye.